Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Bu, salaknya berapa 1 kilo ya? 1 kilonya 50 perak, Bu. Duh, larang temen, Bu. Salak kan lagi musim. Masa jadinya gak murah? Bu, ini sudah paling murah, Bu. Soalnya salak di saya di Jaming Menah, Bu, manis. Manis sih manis, Bu. Tapi mahal banget. Gak bisa 25 perak sekilo. Kunci boten saget, Bu. Bukannya saya untung malah buntung. Ya sudah, saya cari di pedagang lain saja. Ibu Maulid gak mau kasih murah? Tunggu, Bu. Ya sampun, Ki, Bu. 1 kilo 30 perak. Nah, gitu dong, Bu. Ibu untung, saya untung. Jamu nih Pak, Bu. Oh, Bu, jamu nih Bu. Tuh kiem, piye kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, Bu. Inyong pesen jamune siji. Nggih. Rek jamu opo? Iki ada jamu beras kencur, jahe, pegelino, parep opo. Jamu Mbok iso request sakarepmu. Widih, keren amat sih, Mbok. Inyong pesen sing pegelinune lah, Mbok. Iki wis
Membahi kelambi, pegelinu. Tak racik dulu yo jamune. Iya, Mbok. Iki Mbak jamuna beres dijamin enak tenang. Matur suwun, Bu. Duh, ono apa iki cak lanang? Iki lho, Mbak, entar sekutu datang menyerang. Sekutu. Iya, Mbak. Ayo ngopo. Ayo cepat, para sekutu sudah sampai di Hotel Yamato. Merdeka! Merdeka! Merdeka merdeka! Seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi tantangan. Mereka berjuang tanpa pabrik dan tanpa kenal lelah demi cita-cita tanah air tercinta serta tumpah darah. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajahan di atas bumi pertiwi. Satu demi satu pejuang Indonesia gugur di medan perang hanya untuk membela tanah air. Mereka tidak pernah mengharap tanda jasa. 17 Agustus 1945. Soekarno menyatakan Indonesia merdeka. Sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari kota Batavia, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya. Pertempuran 10 November. Dengan menggunakan alat seadanya, semangat mereka tak kalah ganas dari api yang membara. Pukul 9 malam 18 September. Sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Ploegman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya terjadi sebuah aksi heroik menuntut diturunkannya bendera Belanda tersebut. Kurang ajar mereka itu. Kita itu bangsa yang merdeka, kita harus turunkan bendera musuh itu. Turunkan bendera Belanda! 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 Tenang, semuanya tenang. Saya akan mencoba berbicara dengan mereka. Sudirman, how are you? Silahkan duduk. Jadi ada hal penting apa Anda datang kemari? Kami minta agar kalian itu menurunkan bendera kalian sekarang juga. Atas dasar apa Anda memerintah saya? Presiden Soekarno telah memerintahkan agar bendera merah putih segera dikibarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tidak bisa. We don't recognize your country's independence. Dasar manusia biadab. Turunkan bendera Belanda! Kareno, cepat kau turunkan bendera itu. Siap, laksanakan. Ayo, kita kibarkan bendera merah putih. Merdeka! Dengan teriakan merdeka itu, rakyat Surabaya menyambut kemenangan mereka dengan penuh sukacita. Pasukan! Bagaimana keadaan pasukan kita? Lapor Jenderal, semua pasukan sudah siap menunggu perintah. Oke, good. Kapten Shaw, siapkan pasukan kita untuk melaksanakan kejutan kepada mereka semua. Yang lain, siapkan pasukan kita untuk kedatangan kita ke Gubernur Surabaya. Laksanakan. Keesokan harinya, Gubernur Suryo mencapai kesepakatan dengan Malabi di kantor gubernur pada 26 Oktober 1945 bersama Bung Tomo dan pasukan Presiden Sudirman. Maaf, ada apa ini? Sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Anda. Nuhun saya Gubernur, ada pasukan Awas Malabi di luar. Silakan mereka masuk. How are you? Silakan duduk. Mari kita bicarakan tentang kedatangan kita ke sini. Pada 27 Oktober,
Pasukan sekutu berhasil merebut berbagai tempat strategis, salah satunya Lanut Tanjung Perak, kantor pos dan objek vital lainnya. Sekitar pukul 11, kapal udara Dakota milik sekutu menyebarkan pamflet ke penjuru kota. Barang siapa yang memiliki senjata dan menolak untuk menyerahkan kepada tentara sekutu akan ditembak di tempat. Demikian bunyi pamflet itu. Untuk menentang isi pamflet sekutu, usai subuh, serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Person being armed and refusing to deliver themselves alive. Forced, only able to be shoot. Hingga pada pukul 5, tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah dekat gedung Bank International. Setelah terbunuhnya Malabi, kejadian ini menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Akhirnya, kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansert dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Dan pada 9 November 1945, Mansert mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya Malabi. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjata mereka di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan. Selambat-lambatnya pukul 6, 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Setelah kabar ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan itu Bung Tomo, beberapa tokoh organisasi seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Pondok Pesantren Jawa lainnya, serta tokoh-tokoh PKR. Keputusannya, mereka menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukan. Seluruh santri Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Kita harus menang. Betul. Merdeka. 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 Indonesia ini adalah negeri yang dirahmati Allah. Kita harus mempertahankan Surabaya dari para iblis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya kemenangan akan berakhir di tangan kita, sebab Allah selalu berada di jalan yang benar. Percayalah saudara-saudara sekalian, Tuhan akan selalu melindungi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Dek tinaku, Singayo Dewe. Aku akan pergi melawan tentara-tentara Belanda. Mungkin pertempuran itu akan berlangsung lama dan akan sangat berbahaya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah itu. Ya kamu harus berhati-hati, Mas. Aku senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar engkau diberikan perlindungan olehnya. Bila kamu kesepian, ambillah buku dan sukses. Ada beberapa surat yang kutuliskan di situ. Jangan kamu buang ya. Jagalah itu sampai aku datang menghampirimu. Baiklah, tidak ada yang bisa menggantikan posisimu, Mas. Hingga pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum.
Di mana senjata mereka? Kurang ajar, kalian akan takluk dalam 3 hari di tanganku. Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Langkahi dulu, darah kami yang berapi-api ini. Serang! Panjang mata memandang, bergelimpangan mayat terbujur kaku, hangus, serpihan daging ribuan orang. Lukaku. Tunggu sebentar. Kami butuh bantuan untuk mengangkat para pejuang ini ke tempat yang aman. Aduh, kakiku sakit. Tanganku. Apakah kamu terluka? Tidak, aku hanya mengobati luka para korban. Lihat mas, kamu terluka parah. Sayang, maaf ya, aku telah membuatmu cemas. Sudah menjadi tugasmu untuk mengobati Apakah kamu sudah membaca surat-surat yang dituliskan padamu? Inilah Perang 10 November Surabaya.